Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Yang penting itu dulu ya Bu. Sehat jasmani, sehat rohani. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Tsumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ansar beserta juga ibu-ibu pengurus yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah serta berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita mengucapkan selawat kepada beliau, insya-Allah kita akan diberi syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini ceramah kita sesuai dengan ayat Allah yang saya bacakan tadi, yaitu diawali dengan alif lam mim. Ini belum bisa diartikan Bu, ya, karena dia tidak merupakan kata-kata, ya. Itu baru huruf hijaiyah. Nah, alif lam mim. Nah, itu cara membacanya, Bu. Nah, kalau Ibu baca alif lam mim, nah, itu tidak pakai tajwid, ya. Nah, apa artinya? Nah, karena tidak ada mengandung arti, Allah yang mengetahui akan maksudnya. Nah, itu saja kita artikan. Nah, di dalam Al-Quran banyak terdapat, ya, di awal-awal surat seperti ada alif lam ra, ya Bu. Nah, ada nun, ada qaf. Nah, jadi semuanya itu sama artinya Bu. Nah, Allah yang mengetahui akan maksudnya. Nah, jadi kita tidak tahu, yang tahu kita yang ada artinya. Nah, kita masuk ke ayat selanjutnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Nah, begitu ya Bu, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Nah, begitulah cara membaca kalimat yang sudah kita baca tadi. Jangan sampai kita salah membaca, ya Bu. Ya, kalau di dalam membaca Al-Quran ini kita harus membaca menurut makhraj dan tajwid. Apa makhraj itu artinya, Bu? Makhraj itu artinya tempat keluar huruf, ya Bu. Nah, tempat keluar huruf itu beda Bu. Berbeda dengan bahasa Indonesia.
Kalau bahasa Indonesia salah-salah sedikit kita membaca, paham akan artinya, Bu, ya. Tidak salah orang mengartikan. Tapi kalau bahasa Arab ini salah sedikit membaca, ya Bu, hurufnya langsung berbeda maknanya. Coba bayangkan itu, Bu, ya. Jadi kita harus pas membaca menurut tajwidnya, ya, dan makhrajnya. Ya Bu, lupa saja kita membaca tasydid, Bu. Apa contoh? Ini harus kita perhatikan betul, ya Bu, ya. Di dalam kita sholat, bacaan apakah yang menjadi rukun dalam salat, Bu? Tuh ya, Al-Fatihah. Kita harus benar membacanya, Bu. Jangan asal jadi. Ya, dari semenjak kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sampai ke waladhdallin, itu harus paham kita membacanya sesuai dengan makhraj dan tajwid. Contoh ya Bu, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, apa bedanya dengan tadi? Apa bedanya? Ya, bedanya adalah huruf H kita ganti dengan huruf H. Ya Bu, itu sudah berbeda maknanya itu, Bu. Ya, Rahim kita baca. Tidak penyayang artinya lagi Rahim. Tidak berubah sama sekali. Ya, begitu juga membaca Alhamdu. Kita baca Alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan begitu bacanya, Bu? Yang benarnya, ya. Lalu kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu udah banyak salah kita, Bu. Yang Alhamdulillah yang asli bacanya, yang artinya segala puji bagi Allah. Ya, kalau kita baca kadang kita tidak sengaja, Bu, karena kita kurang perhatian atau kurang ilmu, ya. Kita anggap bahwa H itu dengan H sama saja. Padahal sudah berbeda, Bu. Alhamdu artinya mati. Mati. Alhamdulillah mati bagi Allah. Kama painya itu artinya, Bu. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Itu yang benar. Itu satu contohnya, Bu, ya, bahwa kita ini wajib belajar bagaimana tata cara membaca surat Al-Fatihah ini dengan benar. Ya, begitu juga membaca Al-Quran. Al-Quran itu kan adalah Al-Fatihah itu adalah bahagian dari kitab suci Al-Quran. Nah, kalau salah kita membaca, apalagi salat, ya Bu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu, Bu, sudah tidak diragukan lagi. Nah, tapi makanya, Bu, kita perlu belajar. Kita perlu mempelajari tentang makhraj dan tajwid ini. Ya. Oh, saya udah tua, tidak bisa lagi belajar, tidak masuk ke otak lagi. Ya. Ya, Bu, apa jawabannya, Bu? Selagi kita mau belajar, pandai tidak pandai, ya, walaupun salah terus baca, ya, tetap diberi oleh Allah pahala kepada kita. Karena Allah itu berkata Rasulullah berkata, ya, apa kata Rasulullah?
siapa yang membaca Al-Quran, nah, Bu, satu huruf macam alif lam mim, itu berapa hurufnya tuh, Bu? 3 ya, Bu. Nah, setiap huruf itu, Bu, maka akan diberi pahala oleh Allah satu kebaikan. Satu kebaikan itu mendapat 10 pahala. Nah, tapi syaratnya apa, Bu? Syaratnya kita mau belajar. Nah, itu syaratnya. Pandai enggak pandai kita, yang penting kita belajar, Bu. Ya, yang penting kita belajar. Oh, enggak dapat lah. Insya Allah, Bu. Kalau dapat caranya ya baraja, Bu ya. Memang kita ini kalau banyak teori enggak dapat ya, Bu ya. Menghafal umpamanya, suruh ngapal ini apa namanya ini? Huruf apa? Ya, huruf izhar. Berapa banyak huruf izhar? 6. Itu ya ndak apa dia awak lagi kadang-kadang. Lah payah menyimpan ya, Bu. Tapi kalau kita baca Al-Qur'an, ya, Bu, seperti yang saya baca tadi, langsung saya tunjukkan bagaimana cara menyebutkannya. Itu sudah belajar, Bu, namanya. Seperti tadi, ya. Zalikal kitabu la raiba fi. Begitu cara bacanya. Jangan baca ja. Nah, itu aja Ibu ingat. Dia za ya dalam Al-Qur'an itu ya, za. Huruf za beda dengan huruf jim. Nah, beda dengan huruf zai. Nah, itu sama-sama sama apanya, bacaannya hampir tapi sifatnya berbeda. Jadi kalau zal itu lembut, kan dia baca za di ujung lidah ya. Likal kitabu ya. Nah, kitabu la raiba fihi. Nah, ya, Bu. La raiba fihi. Nah, gitu bacanya ya, Bu. Hudal. Nah, jangan udal. Jangan hu dibaca. Nah, jadi bentuk huruf itu tadi kita kan sudah paham. Di dalam Al-Quran huruf H itu ya, Bu. Nah, huruf H itu bergelung dia macam kucing tidur. Kalau H itu bengkok aja gitu. Itu H ya, Bu ya. Nah, itu aja kita tandai. Jadi hudal lil muttaqin. Nah, apa artinya? Nah, jadi sekarang kita baca bacaan walaupun sedikit ya, saya baca dan saya artikan langsung dan saya bahas. Nah, itu lebih baik, Bu. Kalau kita baca-baca saja Al-Quran ini, Bu, walaupun betul bacaannya, makhraj hurufnya ya, Bu. Ya. Nah, Ibu memang dapat pahala ya, Bu. Satu huruf 10 pahala, satu kebaikan. Itu di dalam bacaan yang saya baca sebentar ini banyak, berapa huruf? Lam, kaf, alif lam kaf ta bu la, berapa pahala ibu dapatkan pada saat sebentar ini? Banyak pahala. Walaupun ibu mendengar saya membacakan, Bu ya, kan ibu menyimak nih. As-sami' kal qari, mendengar sama dengan membaca. Ibu dengar saya menerangkan, walaupun ibu tidak saya suruh membaca, itu dah sama dengan belajar. Jangan sampai tidak ada diadakan tentang Al-Quran ini di masjid ini ya. Memang kita wajib belajar akhlak, itu perbuatannya, tingkah kita ya. Nah, wajib kita belajar tauhid, itu hati, berhubungan dengan hati ya, Bu. Tapi kalau Al-Quran berhubungan dengan lidah, itulah, Bu. Jangan sampai kita tinggalkan. Nah, karena ibu-ibu sudah tua-tua 50 ke atas, caranya seperti ini saja. Tidak perlu ya diuji-uji. Saya tidak akan menguji ibu ya. Umpamanya, Bu, hudal lil muttaqin, itu apa namanya? Itu kan dilagunah banyak. Tidak perlu lagi, Bu. Tidak perlu kita tahu, harus hafal itu, Bu. Karena itu akan membosankan kita. Ya, yang penting Bu dengar cara saya membaca hudal lil, ya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi artinya ya, Bu, itu kitab Al-Quran tidak kita ragukan lagi. Nah, ya, Bu, apanya yang tidak kita ragukan lagi, Bu? Tentang kebenarannya. Ya, kebenaran apanya? Apa-apa yang di dalam Al-Quran ini ya,
Itu seluruhnya itu bukannya perkataan manusia, Bu. Bukan perkataan Nabi Muhammad. Cuman Nabi Muhammad itu adalah perantara. Ya, Al-Quran ini disampaikan oleh Allah kepada malaikat apa, Bu? Malaikat Jibril. Ya, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Di mana, Bu, awal pertama Al-Quran diturunkan? Coba, Bu. Di mana, Bu? Iqra bismi rabbikal. Di mana, Bu? Allah turunkan wahyu ini, Bu. Di gua itu, Bu, ya. Jadi itu adalah perkataan Allah. Jadi kalau perkataan Allah ini bagaimana, Bu? Apakah bacaan saja yang harus kita betulkan? Apa ada yang lain-lainnya? Ya, apa yang lain-lainnya harus kita amalkan? Ya, ada yang lainnya, Bu. Yang pertama, bacaan harus betul. Yang kedua, apa yang di dalam Al-Quran itu tadi kita pahami, apa maksud dan tujuannya. Yang ketiga, ya, lalu kita amalkan. Jadi kan banyak orangnya, Bu, niatnya pandai baca Al-Quran, ya, jadilah dia qari'ah terkenal, dapat hadiah, ya, ini dan itu, ya, sampai hadiah ke Mekah segala macam, ya, Bu. Tapi gara-gara baca Al-Quran lalai salat. Coba, ya, kalau sibuk lah mau menghafal atau segala macam, itu dah salah niat namanya tuh, Bu. Ya, tidak ada arti dia pandai membaca Al-Quran walaupun makhrajnya ini, Bu, ya. Ini yang tiga ini jangan sampai kita lalaikan. Pertama, bacaannya kita baguskan, ya. Yang kedua, isi kandungannya kita pahami, ya, Bu. Yang ketiga, lalu kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tidak ada salah satu, Bu, ya, Bu, itu kurang, ya, kurang artinya iman kita. Ini yang bernama orang yang bertakwa itu dibaca Al-Quran, dipahami maksudnya dan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena di dalam Al-Quran ini, ya, banyak pelajaran-pelajaran yang akan kita pahami dan pelajari. Contoh, ya, Bu, ya. Kita lanjut lagi. Kita sudah baca hudal lil muttaqin. Jangan kita baca hudal lil muttaqin, ya, Bu. Apa bedanya? Qi dengan ki. Ya, Bu. Qa, qi, ku, qin. Kalau Ibu baca hudal lil muttaqin, berubah mananya, bukan orang takwa lagi artinya. Ada pula arti lain. Makanya perlu kita tahu dengan makhraj huruf, tepat keluar huruf itu tadi. Jadi petunjuk, ya, Bu. Hudal artinya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya, Bu. Jadi Al-Quran ini untuk petunjuk bagi kita. Mana yang hak, mana yang batil. Ya, di sini semuanya terletak. Mana yang halal, mana yang haram kita buat, di sini letaknya. Semua ada, ya, Bu. Mana yang wajib, mana yang sunat ada di dalam. Tergantung kita, ya, mengamalkan lagi. Ya, sepandai apapun baca Al-Quran tapi amalannya kalau tidak ada, percuma saja, ya, Bu, ya. Banyak dosa daripada pahala. Banyak seperti itu kadang-kadang, Bu, ya, dia minta baca Al-Quran tapi suka membicarakan orang lain. Karena membicarakan orang lain itu, Bu, kalau didengar oleh orang tersebut dia kecil hatinya, sakit hatinya. Itu namanya ghibah. Apa hukumnya ghibah, Bu? Berdosa, ada dalam Quran, ada. Ya. Kita bahas Al-Quran ini dan kita amalkan, ya, Bu. Jadi artinya hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lalu siapa orang yang bertakwa itu? Ya, lanjut kita selesaikan bahasa Arabnya.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada yang tahu artinya, Bu? Ya. Nah, sekarang kita membaca dulu dengan benar. Biar sedikit kaji kita ya, Bu. Tapi paham dari awal ini, Bu, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, alladzi. Juga zal dulu ya. Dengan allazi, jangan kuat. Ya, jangan allaji dibaca ya. Nah, orang-orang yang beriman mereka yu'minuna, beriman mereka. Kalau ada yang punya Al-Quran buka, tidak apa-apa ya, Bu. Nah, lebih bagus nyimak dengan Al-Quran ya. Alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman mereka dengan yang ghaib, bil ghaib. Nah, apa itu yang ghaib? Jadi yang dikatakan orang bertakwa tadi, orang yang percaya kepada yang gaib. Nah, siapa itu yang gaib? Siapa, Bu, yang gaib? Yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah Ibu nampak Allah, Bu? Nah, itu namanya gaib ya. Tapi kita bisa melihat dengan hati kita. Dan kita yakini bahwa Allah itu ada. Apa buktinya? Nah, kalau orang dahulu, Bu, dia pakai sifat 20. Buktinya Allah adanya alam. Nah, itu dilagu-lagukan di masjid tuh. Sifat 20 tuh. Sekarang mana ada lagi ya, Bu, ya? Nah, enak pula zaman saya kecil-kecil dulu sering salat ke masjid ya, Bu, di kampung halaman dulu. Tuh habis salat maghrib tuh, Bu, yang tua-tua itu berkumpul tuh. Baramulo sifat 20. Itulah mengaji tuh. Para tamu wujud aponan wujud. Itulah banyak baca-baca senang bulu hati awak rasanya, Bu, ya. Tapi ya dah dewasa kita, dah keluarga, dah dirantau, belum pernah saya mendengar lagi sifat 20 tu. Tak ada lagi ya, Bu. Cuma kita menghafal saja lagi. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hadis sampai sama pasal kalamnya, Bu, ya. Itu sifat yang 20 yang wajib kita ketahui. Begitu juga asma Allah yang 99 ya, Bu. Nah, jadi kita sekarang ini cukuplah untuk mengetahui dan mengamalkan. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kita percaya dengan Allah itu, kita harus ya yakin bahwa Allah itu ada. Ya, Bu, itu kepercayaan kita kepada Allah. Dan kita mau melaksanakan perintahnya dan menghentikan segala larangannya, ya, Bu, karena nanti kita akan ditimbang amal ibadah kita, ya, dan akan dibalas nanti bagi yang banyak pahalanya daripada dosanya, Bu, dikasih nanti surga jannatun naim. Itu surga itu pun banyak itu, Bu. Banyak nama-nama surga itu, Bu. Ya, ada surga Al-Firdaus. Ya, ini orang ini, yang ini. Begini amal ibadahnya, ya. Jannatun Naim, begini amal ibadahnya. Itu masalah surga aja nanti bisa dibahas tuh, ya, Bu. Jadi kalau kita ya amalkan perintah Allah, tentu akan dibalas nanti di akhirat, Bu. Tapi kita mengerjakan itu jangan sampai niat kita nak mengejar pahala saja. Kita beribadah ini niat kita ikhlas karena redha, Bu. Jangan sampai kita saya mau salatlah karena Pak nanti kita bisa masuk surga. Yang masuk surga itu kalau salatnya sudah betul-betul sempurna, Bu, pasti dikasih oleh Allah. Tapi kita mengerjakan ibadah itu karena ikhlas, redha, mencari redha Allah. Bagaimana cara mencari redha Allah? Kerjakanlah salat itu dengan sempurna. Jangan salat itu asal salat saja, ya, Bu. Ya, percaya
dengan yang gaib, salah satunya Allah lah. Kemudian diiringi dengan wa yuqi, qi ya, jangan ki. Wa yuqimunas shalah. Nah, itu syaratnya tadi ya Bu. Dan mendirikan mereka akan salat. Nah, itulah ciri-ciri orang yang bertakwa tadi. Kenapa tidak mengerjakan disebut di sini Bu? Nah, ya. Kalau hanya sekedar mengerjakan saja Bu, asal jadi namanya tuh. Ya. Orang salat 5 menit, 3 menit bisa aja Bu ya. Nah, ya. Macam ayam mencatuk makan aja gini-gini salatnya. Nah, itu salat juga namanya. Tapi yang mendirikan salat itu ya sesuai dengan rukun syaratnya. Nah, itu yang dikatakan mendirikan salatnya. Kalau dia berdiri, betul-betul berdiri Bu ya. Nah, ini saya coba. Nah Bu, kalau kita salat itu Bu ya, kalau bagi yang sehat, ya kan Bu, kita kan sehat ini Bu ya, ada yang tidak sehat. Nah, kasih ya Bu ya. Nah, ini saya tahu ya Ibu, saya ini kakinya. Tapi saya salut sama Ibu ini. Kan saya, padahal kalau ada masalah yang tidak meskipun kita bisa rumah, dia tidak mau benar di rumah ya, tidak ada pengajian dari Bu. Nah, jadi tanpa itu ke masjid berlebih olahnya, tidak ada olahnya. Jadi Bu, cara kita sholat itu Bu, kalau kita sehat, nah berdiri betul. Wah, nah, boleh tinggal ini Bu. Kalau memang tidak bisa kita sholat, ya, nah kita berdiri betul, dah. Menghadap ke kiblat. Ini pentingnya Bu ya. Jadi cara dalam orang bertakwa itu. Kalau orang bertakwa ya caranya asal-asal saja. Kemudian kita baca Allahu Akbar. Allah. Itu juga yang menghadap kiblat. Ya, kaki bermana? Ini yang sempurnanya Bu ya. Cara kita berbaca kaki dia Bu ya. Ingat cara menghadap itu. Ya, biar malah sini bapak. Tapi itu Bu, jatuh lah itu. Dan juga itu ini lagi kalau kita jangan begini.
satu Bu. Kita aja Bu. Ini ada selesai ya. Siratal ladzina an'amna. Itu an'am itu sering terbalik baca. An'am ya. An'am. Dengan an'am. An'am. Aku beri nikmat ta'alaihim. Dalam dekat wala an'amta alaihim wa yadhkurun wala dhalin dan jangan ya tersesat. Nah, kemudian kita baca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ruku kita dengan caranya Bu. Jadi kita sempurnakan bapak Bu. Nah, dengan ini Bu. Kalau ini bagaimana sah salat kalau soal ya keberatan dia ya. Nah, yang ini kurang sempurnanya Bu. Salatnya tepat asal. Yang kena nanti bacaan ini Bu, yang menyebabkan salat kita tidak sah. Kalau bergerak kayak ini Bu. Nah, kalau datar itu gini ya, kadang-kadang ya, itu pahalanya lebih besar tapi kalau begini ya, misalnya tengok, itu kurang nilainya ya. Nah, kemudian sampai Allah liman hamidah. Jadi Bu, setiap rukuk, gerak-gerak di dalam salat itu setiap geraknya Bu, berkenan kita, berkenan bukannya kita dari sudut rukuk serentak naik itu kan berkenan yang berkenan itu setiap gerak itu boleh orang Allah sama dia boleh Bu baca ayat-ayat dalam apa kalanya kalau benefitnya itu akan adalah qul huwallahu ahad. Betul ya? Qul huwallahu ahad. Kalau sama maksudnya betul. Nah, Allahus somad. Somad. Lam yalid walam yulad walam yakul kufuwan ahad. Kemudian sudah disebut sama Allah liman hamidah. Ada langsung, itu yang ketiga teman-teman. Sana. Baca. Oh, sana. Ke situ sete kalau tak pernah mah. Iko ibu lati ni salah. Ibu lati ni salah. Yang harus diberikan pengaminannya. Nah, sesudah itu rukuk, sami Allahu liman hamidah. Baca itu sunnah. Nah, tegak berdiri tenang dulu berhenti. Nah, dibaca Rabbana wakal hamdu bil sama wati wa min kul ardi wa min rumasi wa min syai'in ba'du. Nah, secara singkatnya Rabbana wakal hamdu kutu dan singkatnya. Tidak baca misalnya tidak masalah. Yang pentingnya sudah ini ada yang gitu tidak tahu apa. Kemudian kita Boleh tanya tentang anak tak? Oh, kita kan menyebut sami Allah kalau imam kurang benar terima sami Allah. Kalau Rabbana kan? Rabbana bukan itu kan kalau imam. Dengar orang terima ada tu kawan sami Allah dulu orang ustaz sami Allah itu anak tu. Sebetulnya mana yang itu? So, Rabbana sama Allah liman hamidah Rabbana. Nah,
tidak kena hitam tu tidak kena di dalam hitam ya. Itu tangan tu tak tidak ada tangannya, jadi hitam. Tak tahu dulu. Jadi kita baca dulu. Karena awak Ada orang sholat di situ. Di turunnya ininya di turunnya itu itu seperti yang di dulu gini. ayo yang kedua. Ada juga nampak orang masuk. Nah, kurang sempurna itu ya, kurang sempurna. Jadi awak ambil dua. Yang itu orang kafir itu masalah-masalahnya bermalas-malas. Kemudian itu ada itu kok, itu kan dia kita dakwah. Tamu sini ada dua, sebelum itu atau di dua. Di dua dua yang habis. Lah, Itu kan antara dua sujud itu. itu dua-duanya dua antara dua sudut. Barang tak? Antara dua sujud dia gitu. Kaki kau mungkin tak ada kan itu. Kalau kita mampu, kalau tadi kau kakinya di bawah, patah tu. Kemudian kita sujud lagi, kemudian duduk akhir, kau taruh duduk. Lah, baru tak kau dihidupkan ke tempat duduk. Kalau sakit cuma nunggu. Karena lupa. Awal duduk di kursi, misalnya duduk cuma nunggu.
Jadi kita tutup pengajian kita ini sampai bacaan ayat wa yuqimunas shalah ya Bu ya. Iya, Adik. Nanti kita sambung lagi Iya, nanti ya bilang Bu bacaan kita maknakan, kita pahami dan kita terangkan gitu aja Bu ya. Baiklah kita tutup dengan bacakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathu qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نرفع الرايات سوف يعلمون